Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM di dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk siswa dan siswi kelas 9. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu lalu tentang benua. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang benua Amerika. Minggu lalu kita sudah membahas tentang benua Afrika. Ya, kita review sedikit. Benua Afrika itu adalah benua yang terkenal dengan flora dan faunanya. Jadi benua Afrika itu adalah benua yang cocok untuk para petualang. Kalau benua Eropa terkenal dengan kemewahannya. Kan seperti itu. Jadi setiap benua itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, sekarang kita berbicara tentang benua Amerika. Kalau kita berbicara tentang benua Amerika, kita lihat dulu letak astronomis benua Amerika tersebut. Benua Amerika terletak antara 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Dan luasnya mencapai 42.057.100 km persegi. Kalau kita lihat dari letak astronomis benua Amerika, ini terjadi ada perbedaan daripada iklim atau cuaca. Nah, di sini kita akan membahas tentang iklim-iklim dari bagian-bagian wilayah Amerika. Iklim tropis itu ada di daerah Amerika Selatan. Sedangkan iklim subtropis berada di daerah Amerika bagian utara. Lalu, iklim dingin berada di daerah Amerika Serikat. Lebih tepatnya adalah Alaska, di daerah Alaska. Nah, kalau kamu pernah mendengar ya, ada satu daerah atau wilayah selain benua Antartika ya, yang diselimuti oleh salju, yaitu adalah daerah Alaska. Tepatnya berada di benua Amerika bagian, di mana bagiannya? Ada yang masih ingat saya katakan tadi? Di daerah Amerika Serikat ya. Kemudian iklim sedang berada di daerah pantai utara dan juga di California Utara. Lalu iklim kering berada di daerah Gurun Mojave dan juga Gurun Atakara. Lalu ada iklim pegunungan berada di daerah sepanjang pegunungan Andes Tengah dan juga di daerah Madre Occidental. Kemudian iklim kontinental berada di daerah bagian tengah benua Amerika. Dan yang terakhir iklim laut adalah
sebuah iklim yang berada di daerah benua. Maksudnya iklim laut ini adalah iklim yang berada di selat antar benua. Seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, kalau kita berbicara benua Amerika, ini tidak terlepas dari seorang tokoh yang bernama Christopher Columbus. Christopher Columbus ini adalah seorang penjelajah yang berasal dari Genoa. Ada yang tahu Genoa itu berasal dari negara mana? Genoa berasal dari negara Italia yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika. Jadi sampai sekarang Christopher Columbus itu dipercaya sebagai penemu benua Amerika. Ya. Nah. Kemudian kalau kita berbicara wilayah benua Amerika itu ada pembagiannya. Amerika Utara, ya. Negara-negaranya itu ada Amerika Serikat. Ibu kotanya Washington. Kemudian ada Kanada dengan ibu kotanya Ottawa dan Meksiko, ibu kotanya Mexico City. Lalu Amerika Tengah. Amerika Tengah ini ada negara Costa Rica, ada Salvador, ada Guatemala, ada Honduras, ada Nicaragua, dan juga ada Panama. Amerika Selatan. Amerika Selatan itu ada Argentina, ada Bolivia, ada Brazil, ada Chili, ada Kolombia, Ekuador, Guyana, Paraguay, kemudian Uruguay, Peru, Venezuela, dan Suriname. Jadi kalau kalian menonton sepak bola, kita kembali lagi membahas tentang sepak bola, negara-negara yang ada di dunia sepak bola ya. Itu tadi ya, sekarang sudah paham ya, bahwasanya Argentina, Brazil itu termasuk di benua Amerika, tepatnya di Amerika Selatan. Jadi Argentina dan Brazil tidak akan pernah masuk untuk Piala Eropa ya. Jadi jangan ada pertanyaan seperti itu lagi. Nanti kamu diketawain. Lalu ada Kepulauan Karibia. Kepulauan Karibia ini berisikan negara-negara seperti Antigua, Bahama, Dominika, Grenada, Haiti, Jamaika, Kuba, Republik Dominika, Saint Kitts, kemudian Saint Vincent, dan juga Trinidad dan Tobago. Nah, ini juga harus kalian pahami tentang pembagian wilayah di benua Amerika. Lalu kita berbicara tentang karakteristik daripada benua Amerika. Benua Amerika ini memiliki ciri khas yang dapat membedakan dari benua-benua lain yang ada di muka bumi ini. Berikut adalah beberapa ciri khas daripada benua Amerika. Yang pertama, benua Amerika merupakan benua yang berbentuk meridian atau memanjang dari utara ke selatan. Lalu, benua Amerika memiliki air terjun tertinggi, yaitu air terjun Angel di Venezuela. Kemudian, benua Amerika memiliki air terjun dengan debit air terbesar di dunia, yaitu air terjun Guaira di Brazil. Lalu, benua Amerika memiliki gunung api aktif tertinggi, yaitu Gunung Ozos de Salado. Lalu, benua Amerika memiliki tanah genting dan terusan di Panama yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Itu luar biasa terusan tersebut.
sangat luas, ya, dan hanya ada di benua Amerika, terusan seperti itu. Lalu, benua Amerika memiliki peninggalan bersejarah yaitu piramida bangsa Inka. Dipercaya piramida ini adalah tempat untuk memuja dewa matahari di zaman dulunya. Lalu, benua Amerika memiliki lembah sungai terluas, yaitu lembah sungai Amazon. Kalau kita berbicara Amazon, yang terbayang adalah binatang-binatang yang langka. Nah, ini ya salah satu karakteristik daripada benua Amerika. Lalu, benua Amerika memiliki tempat terkering di dunia, yaitu Gurun Atacama di Chili. Lalu yang terakhir, benua Amerika memiliki ngarai terbesar di dunia, yaitu Grand Canyon. Nah, ini adalah salah satu contoh objek wisata yang sangat terkenal, ya, wisata alam, yaitu Grand Canyon. Nah, jadi kalau kamu ingin ke Grand Canyon, bukannya di Eropa, ya, tetapi ada di benua Amerika. Ya, nah di situ inilah pentingnya kita untuk mempelajari tentang benua-benua yang ada di dunia ini. Lalu kondisi sosial. Penduduk asli Amerika adalah orang Indian dan Eskimo. Ya, mereka diperkirakan berasal dari Asia yang datang melalui Selat Bering. Dalam perkembangannya, orang Eskimo mendiami kawasan utara yang dingin. Sedangkan orang Indian mendiami bagian tengah dan selatan. Selain itu, secara berangsur-angsur, benua ini didatangi orang-orang dari Eropa, Asia, dan Afrika. Kedatangan orang-orang dari berbagai ras tersebut menyebabkan Amerika memiliki penduduk ras campuran. Nah, jadi ini latar belakang di Amerika itu memiliki penduduk yang kok berbeda-beda gitu. Kalau kita lihat penduduk Brazil, kemudian Amerika Serikat, kemudian Trinidad dan Tobago, sama-sama di benua yang sama, tetapi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, disinilah akan kita bahas. Yang pertama ada ras mulatto, yaitu percampuran kulit hitam dengan kulit putih. Lalu ada ras Zambo, percampuran kulit merah dengan kulit hitam. Lalu ada ras mestizo, yaitu percampuran kulit putih dengan kulit merah, ya. Lalu ada ras Kreol, yaitu orang kulit putih pribumi di Amerika Serikat. Untuk bahasanya pun berbeda-beda. Amerika Utara itu bahasanya yang dipakai adalah bahasa Inggris dan Perancis. Amerika Tengah, bahasa Spanyol, Inggris, dan juga Perancis. Amerika Selatan, bahasa Spanyol dan Portugal. Nah, ini salah satu bentuk keanekaragaman di benua Amerika. Kenapa terjadi keanekaragaman? Karena memang penduduk yang ada di sana itu juga beraneka ragam sukunya. Lalu kita berbicara tentang flora dan fauna di Amerika. Jenis flora di benua Amerika adalah karet, kentang, kina, tembakau, dan jagung. Hampir sama ya Pak dengan Indonesia. Iya memang. Hampir sama. Ya. Bahkan kemudian untuk faunanya asli Amerika Utara adalah bison, sedangkan di Amerika Selatan adalah lama. Kalau kita berbicara negara-negara yang ada di benua Amerika, ya ada Amerika Serikat, ada Kanada, Meksiko,
Brazil, Argentina, Uruguay, Kolombia, Chili, Paraguay, Peru, Venezuela, Bolivia, Suriname, Guyana Prancis, Ekuador, dan Guyana. Ini adalah sebagian daripada negara yang ada di benua Amerika. Baik anak-anakku sekalian, saya pikir cukup sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah minggu depan kita akan membahas lagi tentang benua Australia. Baik, jangan lupa kerjakan tugas di Vikles dan juga absensinya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.